memang benar menjelaskan Al-Quran, tetapi juga ada sisi-sisi yang mungkin masalahnya adalah tidak secara langsung menjelaskan Al-Quran, tapi sebenarnya masih dalam rangkaian. Ini yang saya pribadi masih mundur. Gimana Gus, diulang lagi. Gini. Bukan hadis. Apakah hadis itu? Gus. Hadis itu. Ulangi. Apakah hadis itu berfungsi secara langsung menjelaskan apa-apa yang ada dalam Al-Quran? Titik. Ya. Sehingga ketika ada sesuatu yang seolah-olah dalam Al-Quran tidak ada, maka hadis ini harus dicoret. Kalau tidak terkait dengan Al-Quran. Tapi apakah lebih dari itu? Artinya meskipun memang menjelaskan, karena begini juga, bisa jadi bahwa secara tidak langsung konsepsi di dalam Al-Quran itu secara tidak langsung, mungkin juga berbagai permasalahan dalam memahaminya. Bahasa hadis lebih bisa karena bahasa itu langsung bicara soal realitas. Karena membaca realitas, menggambarkan realitas itu lebih mudah diterima. Termasuk tadi ketika Mas Ahmad menggambarkan peta, itu menjadikan apa yang ingin disampaikan Ghazwanani itu langsung blast. Nggak ada perlawanan, nggak ada pemikiran, nggak ada keraguan. Karena sudah ditunjukkan, oh ternyata begitu duduk perkaranya. Sehingga bisa dimengerti ketika kemudian misalkan bahwa Nabi Muhammad bukan bangsa Arab tanda petik. Ya, tanda Arab yang gitu kan ya, walaupun masih rumpun yang di Arabkan kan ya, di kewarganegaraan kan gitu kan ya. Nah, itu dengan mudah lah. Kanjeng Nabi itu juga menurut saya adalah termasuk dalam konteks itu. Karena dengan menggambarkan realitas, orang mesti bisa menangkap dengan lebih baik. Karena ingat, tidak mudah juga loh melakukan konstruksi pemikiran sesuatu yang konsep yang goibah itu tidak mudah. Nah, lalu diwujudkan dalam bentuk-bentuk real. Nah, kalau konteksnya seperti itu, kita menjadi lebih bisa menerima. Nah, jadi yang sampai hari ini masih, karena saya juga berbincang dengan teman kita Priyo Prasgoto ya, itu karena beliau gini, pokoknya apapun, karena Al-Quran itu sudah lengkap, nggak ada yang tertinggal, maka apapun kalau nggak ada dalam Al-Quran, hadis coret. Apapun kalau tidak ada dalam Al-Quran, kalau hadis ini tidak bicara terkait dengan menjelaskan Al-Quran, harus dicoret hadis itu. Nggak peduli Bukhari, Muslim, apapun harus dicoret. Karena apa? Al-Quran sudah sempurna. Gitu ya. Maka hadis ini hanya menjelaskan Al-Quran. Nah, seperti itu. Termasuk beliau kalau yang namanya puasa nggak akan pernah maghrib itu minum, dia nunggu isya. Kan begitu kan, dia nunggu isya. Ya, padahal kan pergantian waktu menurut saudara kita yang kemarin Bogor adalah masuknya maghrib itu adalah 0, jam 0 kan itu kan ya. Saya kira itu kan saya. Oke. Untuk berikutnya saya persilahkan kepada guru kita Gus Panani untuk memberikan tanggapannya. Monggo Gus. Jadi begini, ajaran Allah itu terbelah ke dalam dua sisi. Sisi teoritis disebut konsepsi itu, dan sisi praktis. Karena kalau Nabi Muhammad di Gua Hira itu menerima Quran secara teoritis, utuh sebagai suatu konsep hidup. Itu bisa secara revolusioner. Memahami suatu konsep itu Ya, bisa secara revolusioner. sama lompat langsung. Tetapi untuk mengaplikasikan konsep ini menjadi kenyataan hidup, itu tidak bisa secara revolusioner, evolusioner, tahapan demi tahapan. Inilah yang disebut sunnah Rasul. Jadi Quran itu implementasinya ya sunnah Rasul. Jadi bagaimana dulu malaikat Jibril itu mendidik Nabi Muhammad, itu kita lihat bagaimana Nabi Muhammad mendidik Abu Bakar, bagaimana Nabi Muhammad mendidik Umar, bagaimana Nabi Muhammad mendidik Ali dan semua para sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad itu sebagai seorang guru Quran, ya, hanya copy paste, ya, apa yang pernah dia rasakan atau dia dibimbing oleh malaikat Jibril memahami Quran. Nah, terus sekarang karena dia sudah paham, dia bertugas untuk membimbing yang lain, karena tidak semua harus ke malaikat belajarnya. Kalau selain Nabi, ya kepada Nabi. Nah, jadi tidak usah kita cari
dulu malaikat Jibril prosesnya mendidik Nabi Muhammad memahami Quran bagaimana ya? Kita lihat aja Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat itu surat apa, surat apa, surat apa, surat apa gitu sampai selesai. Nah, jadi di situ ada sunnah Rasul sebagai praktek dari konsep Quran dan ada Quran itu sendiri sebagai teorinya. Nah, ternyata sunnah Rasul sebelumnya, ya katakan Nabi Muhammad lahir setelah Nabi Isa. Padahal ajaran Allah itu sudah dipraktekkan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Setelah Nabi Adam sudah dipraktekkan oleh Nabi Nuh, dan Nabi Musa, Nabi. Nah, sunnah Rasul-Rasul yang dulu pernah melaksanakan ajaran Allah itu bagi Nabi Muhammad menjadi masukan untuk memahami konsepsi untuk dipraktekkan itu. Jadi bagi Nabi Isa sudah praktek, bagi Nabi Musa sudah praktek, tapi Nabi Muhammad waktu itu belum. Ketika Nabi Muhammad menerima Quran, dia belum praktek. Nah terus dia mencontoh siapa? Ya, Rasul sebelumnya, Rasul Ibrahim, Rasul Musa. Makanya hal ataka hadisu Musa. Apakah kamu mau saya ceritakan tentang sunnah Musa? Itu supaya dilaksanakan, dikerjakan. Nah itu bagi kita sekarang Quran itu belum kita praktekkan. Tapi Nabi Muhammad sudah selesai. Al-Quran menurut sunnah Rasul itu sudah selesai. Nabi sudah mengajarkan teorinya, sudah memberi contoh bagaimana melaksanakannya. Tapi kita kan belum. Nah, semua perjalanan Rasul-Rasul sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu bagi kita sekarang harus menjadi satu khazanah untuk memahami bagaimana hidup yang benar menurut Allah dengan data-data sunnah Rasul. Nah, dengan demikian hadis bagaimana? Hadis itu nanti apabila dia berkaitan dengan Quran. Ya, misalnya ada hadis al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa menerangkan iman dalam Quran. Al-islamu ya'lu wa la yu'la alai menerangkan Quran. Dan misalnya al-hajju apa-apa kan gitu. Semua yang langsung menjelaskan Quran yaitu menerangkan pemahaman. Nah, nanti juga ada hadis-hadis yang membimbing kita untuk praktek. Ya, seperti ada ayat-ayat Quran yang kalau tidak ada hadis yang memberikan petunjuk bagaimana melaksanakannya, pasti sholat wudu, sholat, zakat, saum itu semuanya pelaksanaannya kan tidak ada aturan rinci di Quran. Nanti aturan rincinya ya sunnah Rasul ya, yang dikumpulkan oleh para sahabat, meskipun nanti ini ditulis 200 tahun kemudian, tetapi masih bisa ya, ditelisik mana hadis-hadis yang mempunyai kaitan langsung dengan Al-Quran. Tapi ada yang kalau hadis itu betul-betul bertolak belakang dengan Quran ya tidak dipakai. Seperti salah satu contoh dan salah bicara tentang siksa kubur. Itu dikatakan bahwa Al-Quran tidak bercerita, tapi hadis-hadis Mi'raj Quran nggak bicara Mi'raj. Nah, pertanyaannya apakah lalu kemudian serta-merta misalkan siksa kubur yang diinformasikan oleh hadis ya, itu lalu kemudian langsung dicoret atau nah ini yang sering masih buat saya masih sebuah pertanyaan. Boleh saya ikut nanya dulu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tapi gini, maaf moderator harus mengarahkan acara ya. Nggak apa-apa dibahas cuman sekilas ya. Karena fokus kita nanti akan mencari titik temu apakah Kanjeng Nabi Muhammad itu orang Arab atau bukan. Gitu. Kalau ini kan ini kan bukan inti gitu. yeah. Yang dipertanyakan Gosur itu bukan inti. Monggo dijelaskan nggak apa-apa. Tapi nanti diskusi kita berfokus pada Kanjeng Nabi Muhammad itu orang Arab atau bukan, seperti makalah yang telah disampaikan oleh Gus Panani. Oke, monggo silakan. Itu nanti mungkin saya ada tanggapan sedikit, nanti akan saya gambarkan seperti yang tadi saya gambarkan, dan ini saya sedikit menanggapi apa yang dibicarakan oleh Gus Sur.
Jadi kalau saya melihat dua hal yang berbeda antara berbeda bukan berbeda, tapi dua hal yang terpisah antara Quran dan hadis. Kalau Quran sudah jelas ya. Hadis sendiri, hadis itu apa sih? Kalau ulama mengatakan matu biqa ala nabi biqaulin au fi'lin au taqrir. Apa yang dilakukan oleh nabi, baik itu perkataannya ya, fi'lin perbuatannya, kemudian takrir sikapnya. Nabi tidak berbuat apa-apa itu sikap artinya membiarkan. Ini yang hadis tadi itu. Jadi hadis itu definisinya adalah rekod apa yang dikerjakan Nabi. Nah, kemudian di hadis ini ada dua komponen, satu namanya matan, isi hadis itu, yang kedua ada namanya rawi, sanad dan matan. Ini hadis ini karena tidak ada satu penulisan yang betul-betul tercatat sejak Nabi Muhammad itu sehat, sembuh, belum meninggal, belum wafat. Jadi hadis itu ditulis kapan sih? 200 tahun setelah Nabi. Nah di sini kalau kita lihat dalam 200 tahun itu apa sebenarnya yang terjadi setelah Nabi Muhammad sampai hadis? Siapa penguasanya? Bagaimana, apa yang terjadi secara politik? Bagaimana terjadi dengan hadis? Sehingga hadis itu terklasifikasi, ada hadis sahih, ada hadis sampai ada hadis maudhu, ada hadis ini. Nah, jadi kalau sikap Nabi Muhammad untuk menjelaskan satu hal, kemudian hal itu berhubungan dengan Al-Quran, yaitu sebetulnya penjelasan Nabi tentang Al-Quran. Kemudian ada Nabi menerangkan kemungkinan tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Ya. Juga itu namanya hadis, tapi memang betul-betul Nabi menerangkan, bukan palsu ya, bukan yang dibuat tadi itu. Omongan biasa. Umpamanya Nabi lagi menyikapi sesuatu yang mana tidak ada dalam Al-Quran. Umpamanya ada seorang datang kepada Nabi, dia memuji Nabi. Nabi hanya diam, membiarkan aja pujian-pujian itu. Ini sikap. Artinya pujian kepada Nabi boleh. Nabi tidak melarang kok dia memuji-muji Nabi. Ya. Selama pujian itu tidak kemudian bertentangan kepada sampai kepada menuhankan. Nah itu tadi. Jadi saya melihatnya begitu. Jadi antara Quran dan hadis ini adalah dua hal yang terpisah. Jadi, tapi mungkin monggo yang lain kan juga pandangan. Gitu. Oke, begini, moderator sepertinya menganggap para penjawab tidak menjawab yang dipertanyakan oleh penanya, yaitu Gus Sur. Maksud Gus Sur itu begini loh. Kalau ada hadis, itu posisi kita bagaimana? Kalau hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, itu enak, berarti kita tolak. Oh, ya. Tapi ini juga ada hadis itu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tapi tidak diinformasikan dengan Al-Quran. Itu posisi kita kan sulit. Kan selama ini kalau kita sebagai orang rasional menerima hadis itu, pertama dia tidak bertentangan dengan Al-Quran, yang kedua dia tidak bertentangan dengan logika akal. Seperti hadis kencing minum unta itu kan bagi kita yang rasional berat kan. Nah sekarang coba sih aku tanya jawaban jenengan yang tegas. Jenengan siksa kubur itu hadisnya itu jenengan terima atau tolak? Karena itu nggak bisa dikontrol pakai Al-Quran. Itu yang bertanyakan Gus Sur sebetulnya. Ketika ada sebuah pernyataan yang dinisbahkan kepada Kanjeng Nabi tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak menjelaskan Al-Quran, itu posisi kita agak sulit gitu loh. Parameter apa mau kita? Karena siksa kubur itu kan gaib gitu. Jadi kalau saya melihat begini, dari bagaimana cara kita menyikapi satu permasalahan itu. Kayak mungkin kalau nanti masuk ke dalam siksa kubur kita panjang. Saya kasih contoh yang barusan dengan sebut aja tentang minum kencing onta. Ya.
kalau kita melihat bahwa orang-orang Arab nomaden, ini saya tentang kencing onta ini, ini masalah pemahaman hadis itu. Orang-orang nomaden ini dia itu hidup di tengah padang pasir yang mana pada waktu itu kehidupan mereka adalah tergantung daripada onta, sangat ketergantungan sama onta itu sangat tinggi, sehingga orang-orang Badui itu malah mereka senang kalau dibilang BR itu kamu ini onta. Artinya kalau dia dibilang kamu ini onta, itu adalah kamu ini bisa memenuhi kepentingan, banyak kepentingan. Sangat bermanfaat lah. Sangat bermanfaat. Kalau kita lihat onta itu kotorannya dibakar, dijadikan bahan bakar. Iya. Susunya diminum, dagingnya dimakan, kulitnya dibuat segala macam oleh orang-orang itu. Ya. Bulunya dibuat untuk ininya kemah. Ya. Kencingnya itu sama dia diolah, dijadikan obat dan dijadikan tonik minyak rambut. Nah, makanya ada hadis yang mengatakan kencing onta itu bisa dijadikan obat, tentu melalui proses. Tapi orang memahami bagaimana? Langsung diminum, ya kan? Yang goblok yang memahami. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita menyikapi hadis itu. Nah, kalau kencing onta terus langsung ditaruh di ini terus diminum, WHO sudah berapa tahun yang lalu melarang itu. Tentang bahaya. Umroh saya ada yang itu kan, karena pemandu mutawifnya itu menyampaikan hadis tentang air kencing unta bisa menyembuhkan gatal-gatal segala macam. Nah, tanpa pikir panjang, ambil, ya begitu sampai ke peternakan unta, ya katanya gratis. Tapi kan begini, kalau misalkan ini kan sebuah kehidupan peradaban ya. Kalau misalkan itu harus dipahami bahwa kencing onta itu harus diproses, ada nggak peradaban yang menerangkan bagaimana memproses kencing onta itu bisa menjadi obat? Ini yang belum ada. Kalau nggak ada berarti argumentasi itu patah, gitu loh. Kan harusnya itu terpelihara terus. Begini, Jadi ini kan kita. tapi oke lah, ini bukan bahasan kita ya. Oke. Kan bahasan. Tapi intinya juga belum selesai bahwa bagaimana kita mensikapi seperti hadis sapu butuh, sebenarnya bagaimana itu belum ketemu ya. Tapi itu bukan bahasan bukan kita. bahasan Kita Oke.